warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lizradini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamul mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Ranting Muhammadiyah Sukajaya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Ranting Aisyah juga. Alhamdulillah syukur dengan rahman dan rahimnya Allah, dengan kasih dan sayangnya Allah, pada sore hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim dalam sebuah kegiatan pengajian rutin Ranting Muhammadiyah Aisyah Sukajaya dengan kondisi sehat walafiat, dan mari kita syukuri nikmat Allah ini dengan senantiasa untuk memperbanyak beribadah kepadanya. Salawat dan salam mari kita mohon kepada Allah semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita senantiasa untuk berittiba kepadanya, menjalankan perjuangannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, terima kasih atas kepercayaan dari Ranting Muhammadiyah Aisyah Sukajaya untuk saya memberikan madah atau materi pengajian pada sore hari ini. Sedikit mengomentari Ustadz Marwandi, di mana-mana pengajian itu beginilah gitu ya. Artinya tidak di Muhammadiyah, tidak juga di luar Muhammad, maksudnya di organisasi di luar Muhammadiyah, yang namanya pengajian terkesan ogah-ogahan gitu. Seperti subuh tadi misalnya di masjid kami itu ya paling banyak ya 30 orang itu sudah hebat gitu ya. Nah jadi yang hadir, yang senang datang itu termasuk golongan mutakin gitu ya, orang-orang yang bertakwa, orang yang amanu billahi, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang tentu dengan majelis ta'lim, majelis ilmu ini memiliki dampak ya, memiliki ekses dari pengajian itu adalah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita bersyukur gitu bisa dapat hadir di pengajian ini, dan tentu akan menambah ukhuwah ya, tali silaturahim kita. Kalau bahasa Ustadz Sunaryo ini ta'liful qulub gitu, meningkatkan ikatan batiniah kita itu. Bapak yang rahmati Allah, kita sebagai hamba Allah ini, kalau kita beruswah, kalau kita melihat gitu, atau kita membaca atau mendengar dari ustadz, ustazah memberikan tausiah atau nasihat-nasihat tentang keislaman, kita baca di sirah nabawiyah itu nampak ya, bukan nampak, Rasulullah itu tidak pernah lepas dari ujian Allah gitu. Rasulullah itu tidak pernah lepas dari cobaan, dari mulai lahir terus sampai meninggal dunia itu tidak lepas dari
ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu. Maka sini sudah lewat di bulan Rabiul Akhir sekarang ini ya. Nah, jadi di Rabiul Awal itu banyak di masjid-masjid, di kantor-kantor itu ya. Itu atau di tempat-tempat pelaksanaan untuk melakukan milad atau maulid Nabi itu memberikan gambaran gitu ya, memberikan contoh. Dan kita mencontoh bagaimana teguhnya, kokohnya, istiqomahnya Rasulullah itu dengan ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Hadirin Allah, dan kita juga sebagai pengikutnya ya. Tentu dari Allah kita senantiasa mendapatkan ujian itu. Apapun bentuknya, baik personal, klasikal maupun organisasional gitu ya. Ada cobaan, ada ujian gitu. Nah, tentu ujian ini tidak ada satu orang pun ya yang rela atau menerima cobaan itu atau yang mau dengan cobaan itu. Dan doanya, ya Allah, jauhkanlah kami dari ujian, dari cobaan, kan begitu. Tetapi realitanya kita sebagai hamba Allah, kata Allah, tidak dikatakan kamu itu beriman kalau kamu itu belum diuji keimanannya itu. Nah, maka dari rahmat Allah, sore hari ini kami akan menyampaikan ujian itu sesungguhnya membawa kemuliaan gitu. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, cobaan itu sesungguhnya itu akan berdampak atau berimplikasi kepada diri pribadi kita atau kelompok itu menjadi sebuah kemuliaan. Saya kira tidak ada orang yang tidak mau dimuliakan gitu. Ya, tidak ada yang tidak mau diangkat derajatnya gitu. Nah, maka di dalam surat Al-Ankabut ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad fatanal ladzina min qablihim fala ya'manullaha alladzina shadaku wala ya'lamanal kadibin. Jadi orang yang diuji Allah itu akan diangkat derajatnya, akan ditinggikan atau dimuliakan. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kamu, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, jadi Bapak rahmati Allah, Allah itu maha mengetahui. Allah itu kalau maha itu kan di atas segala-galanya. Kalau Bapak Ibu sekalian sering buka YouTube atau buka TikTok gitu ya, itu ada apologet Kristen, nah itu galak netak-netak hadis, netak-netak Al-Quran kan itu. Apalagi si Edis TV gitu ya, bom-bom dan lain sebagainya itu netak-netak itu. Nah, jadi kalau si Yusuf PI itu ngatakan bahwa kalau Tuhan kami ini maha mengetahui gitu loh. Kalau Tuhan kamu mencari Adam gitu, di mana Adam, singitan di mana kan gitu. Nah, saling berdiskusi itu sehingga kalau kita melihat dari sisi kebenaran, sesungguhnya mereka itu tidak atau malu saja untuk mengakui kebenaran Islam itu. Nah, jadi kembali kepada ujian ini, maka orang-orang yang dusta, nah itu Allah maha mengetahui. Jadi berdusta itu pembohong, mengingkari gitu ya, tidak mengakui gitu. Dan dia mengajak orang-orang yang benar tadi, ya, orang-orang yang lurus ya, yang hanif di jalan Allah itu diajaknya untuk berdusta kepada Allah. Diajak untuk melakukan yang mungkar gitu. Nah,
orang-orang yang benar ini dia istiqomah. Istiqomah itu teguh pendirian gitu. Karena istiqomah bu galak dipleset ke wong gitu. Istiqomah itu ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau di rumah baik rupanya. Ada juga Kak Roji yang dipleset takwa. Takwa itu takut istri tua. Dosa itu gak bu ya? Nah jadi istiqomah itu teguh pendirian, dia komitmen dengan keislamannya, komitmen dengan keimanannya, dan orang-orang dusta ini senantiasa terus mengajak orang-orang yang benar itu ke jalan yang tidak benar itu. Nah jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang berbuat benar ini beberapa tingkatan gitu. Jadi diuji orang-orang yang benar itu dengan godaan-godaan gitu. Ya, godaan-godaan kalaupun boleh tidak apa-apa gitu. Kita kan internal gitu. Ya, orang-orang yang di sebelah kita kan dia melakukan saya katakan kalau melihat dari sisi ciptaan sorga dan neraka itu, maka neraka tidak dipenuhi oleh kawan-kawan kita yang non-Islam itu karena sudah ditebus dosanya gitu kan. Jadi walaupun dosanya banyak di dunia sudah tebus dosanya oleh Nabi Isa katanya Yesus itu kan. Nah, kalau kita kan tidak. Ya. Kalau ditanya ada surga sekarang nih. Ada kan? Neraka? Ada. Tapi belum ada penghuninya kan gitu. Karena kan nanti kita belum kiamat dan belum ada yaumul hisab ya, belum ada yaumul mizan kan gitu. Nah, jadi orang-orang yang benar tadi dia komitmen, dia istiqomah, diuji terus ya, diajak untuk berbelok ya. Dengan ujiannya apa gunanya Tuhan kamu gitu. Tuhan kamu kan tidak adil gitu. Kan begitu. Kenapa? Contohnya orang Islam banyak miskin. Contohnya Marwandi pernah protes gitu kan. Tuhan tidak adil kak dengan aku. Ini ngapu? Tidak kayo. Dia miskin. Ini betul, ini ada wongnya kan? Iya. Nah, jadi ku katakan Marwandi, justru Allah itu maha adil. Ngapo? Kalau kita ni kayo galau, siapa galak yang disuruh? Iya kan? Atau miskin galau, siapa yang nak ngejuk kita? Nah, ini Allah maha adil itu. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah itu. Jadi ada yang diinjuk kan gitu. Coba kalau kita kaya galau, siapa kan terima zakat? Kati. Jadi saya pernah diskusi dulu itu dengan siapa pendeta Robert ya. Kalau Pak Kemisan mungkin tahu gitu. Ya. Jadi pendeta Robert itu tidak pernah putus di FKUB itu terus dulu itu. Jadi pernah ngomong, Ustadz ngapo? Tuhan kamu tidak adil. Ngapo? Banyak orang Islam itu miskin. Itu. Kau katakan Pak Pendeta, ngapo? Itu di Indonesia. Kamu tengoklah di Amerika itu banyak Kristen ngais-ngais di kotak sampah itu. Kristen kali. Arti Tuhan kamu juga udah adil. Ngapa? Karena kita mayoritas, gitu ya. Sama dengan Pak Amin dikatakan waktu Pak Amin Rais dia omongkan di Indonesia. Saya keliling Pak Amin kata pastor itu di Indonesia ini dan banyak di penjara itu orang-orang Islam. Pak Amin juga ngomong, saya pernah ke Berlin, saya pernah ke Washington, pernah ke Sydney, saya keliling lah ke Eropa. Saya lihat penjara di Eropa, di Amerika itu tidak ada satupun orang Islam gitu. Kan? Nah, jadi kalau di Indonesia masih banyak, ada yang Kristen, ada yang Islam kan. Nah, jadi mana yang mayoritas? Nah, itu. Nah, jadi kalau yang minoritas kan tidak mau untuk berteriak-teriak kan gitu ya. Nah, kalau yang saya contohkan misalnya Bapak sekalian rahmati Allah, kita pernah ya mendengar atau membaca
atau mendengar berita yang apa, dua gedung kembar di Amerika itu yang ditumbuh apa pesawat itu ya, WTC itu ya, itu menjadi sebuah keberkahan. Jadi di London itu, Bapak yang rahmati Allah, ketika terjadi itu orang-orang Islam itu membagikan sirah nabawiyah itu di simpang setiap persimpangan lampu merah itu. Dan ternyata dibaca orang-orang non-Islam, ternyata Islam tidak sekejam dan seradikal itu gitu ya. Dan akhirnya juga kalau kita membaca, buka saja di prop Google ini kan, itu sudah ada berapa 2 jutaan ya orang-orang Inggris itu yang sudah menganut agama Islam, bukan yang datangan saja ya itu ya. Nah, ternyata di Prancis yang paling banyak gitu, 6 juta orang Prancis itu yang beragama Islam itu. Nah, ini kenapa saya katakan orang yang benar tadi diuji gitu ya, ditarik-tarik supaya tadi yang sudah menjadi mu'alaf untuk kembali lagi menjadi murtad kan gitu, ditarik-tarik gitu. Dan ini realita dalam kehidupan kita. Jadi Al-Quran ini diturunkan Allah 14 abad yang lalu tetap relevan dengan kondisi apapun. Nah, jadi contoh ini juga mungkin sudah kita alami gitu ya, untuk bagaimana keimanan kita digoda dengan materi misalnya kan itu. Nah, ini ujian bagi kita itu. Nah, bagi yang lolos dari ujian itu, maka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak rahmati Allah, saya ini sudah 5 malam tidur di hotel gratis Marwandi di rumah sakit Muhammadiyah itu, menunggui istri tercinta, Bu. Jadi istri saya itu kena DM ya, darah manis. Sudah manis orangnya, kena darah manis lagi. Nah, jadi hari Ahad yang lalu itu masuk rumah sakit dan diperiksa gula darahnya itu 419. Pada Sabtu itu 200 berapa gitu ya. Nah, lalu kemudian kata dokter Gazan itu, Pak, ini harus dirawat. Nah, dirawat, kemudian istilah orang Jawa itu ibu-ibu ya, Pak Sunario paham tuh, ngopeni. Jadi saya ngopeni istri kan. Nah, dengan kondisi yang lemah gitu ya, saya bilang sama anak-anak, inilah menunjukkan atau anak-anak itu bagaimana sayangnya kepada ibu itu, ngurusi ibu itu. Jadi jangan dimarah-marahi ibu itu. Nah, baru Sabtu sore kemarin pulang. Nah, Bapak rahmati Allah, itu juga bagian dari ujian gitu. Nah, jadi kembali yang pertama ini, Allah telah memberikan ujian orang-orang sebelum kamu. Nah, itu. Jadi sebelum Nabi Muhammad gitu ya. Nah, kalau ayat ini artinya sebelum Nabi Muhammad Allah menguji. Ya. Nah, dengan ujian apapun, lalu kemudian Allah Maha mengetahui orang yang benar dalam artian berjalan pada rel sebenarnya gitu ya. Artinya tadi istiqomah di jalan Allah, dan walaupun diajak orang yang dusta tadi, dia tetap melakukan aktivitas keislamannya itu. Lalu yang kedua, Bapak rahmati Allah, ketika ujian itu ada pada diri pribadi kita, itu akan menghapus dosa kita. Menghapus itu mengurangi, Bapak sekalian ya, bukan dihilangkan betul itu. Karena nanti saya katakan tadi, yaumul mizan, tentu ada hari penimbangan mana yang berat dosanya atau pahalanya kan gitu. Nah, jadi orang yang berbuat atau yang ujiannya itu bisa lolos gitu,
itu akan mendapatkan atau menghapuskan dosa. Nah, Bapak rahmati Allah, di dalam firman Allah ya, di dalam surat Asy-Syura ayat 30 ya. Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Jadi musibah ya. Musibah apapun yang menimpa kita itu karena perbuatan kita sendiri, dan kalau kita mohon ampun maka Allah akan memaafkan kesalahan kita itu. Nah, jadi Bapak rahmati Allah, yang kedua, kalau kita diuji Allah dengan musibah yang musibah itu dilakukan oleh tangan-tangan kita sendiri, nah lalu dia bertobat, maka Allah akan mengampuni perbuatan kita itu, dosa kita itu. Nah, jadi inilah ya, kalau bahasanya nikmatnya di Islam itu. Jadi kalau salah, ngaku salah, mohon maaf, dan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, kegiatan apa, kesalahan apa yang kita lakukan, lalu kemudian kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kita itu. Jadi ujian mendatangkan kemuliaan itu ketika kita melakukan kesalahan lalu kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan akan diampuni Allah. Nah, jadi orang-orang yang melakukan kesalahan itu kan kadang-kadang di hari-hari tuanya itu biasanya dia lebih dekat kepada Allah. Saya banyak ya teman lah ya, teman atau orang yang dekat dengan saya itu misalnya dulunya agak kurang bagus ya, bahkan sekarang lebih banyak beribadahnya ketimbang saya ini gitu. Jadi rajin puasa Senin Kemisnya, duhanyo kan gitu. Kenapa? Pak, ngapa? Ya Bapak galak sering nyampe ke dengan kami ini, hidup tidak lama. Itu ya. Nah, dia bertobat, dia mohon ampun kepada Allah, dan aku ini banyak dosa dan kesalahan-kesalahan. Jadi dosa yang kami lakukan itu, nah itu tentu akan ditutupi dengan perbuatan-perbuatan kebaikan yang dilakukan terus-menerus itu. Nah, jadi Bapak rahmati Allah, jadi kita diuji dengan musibah yang kita dalam hal ini, yaitu manusia yang melakukannya sendiri itu. Ya mungkin kalau kita ini tidak apalah gitu, supaya kita orang-orang Muhammadiyah dan simpatisan tadi kata Marwandi, nah ini bagaimana kita Muhammadiyah itu sudah ada bukunya. Bukunya itu apa, Pak? Fikih lingkungan ya. Fikih lingkungan itu. Jadi menjaga lingkungan. Saya pernah di waktu Pak Harnojoyo jadi wali kota, itu banyak yang tergenang air ketika hujan. Kan protes masyarakat gitu. Ini wali kota begini. Nah, saya diminta tanggapan. Saya katakan jangan selalu menyalahkan pemimpin kita. Jangan selalu menyalahkan orang yang dapatkan amanah itu. Tapi coba kita introspeksi gitu ya. Nah, sudahkah dalam lingkungan tempat tinggal kita itu kita sudah berbuat misalnya contoh saja got paret lah gitu. Tempat kita tinggal tuh sudah
sudah dibersihkan belum kan gitu, sudah dibuang belum kotorannya kan gitu, kalau ada sampah-sampah gitu. Nah ini kan kenapa banjir, karena masyarakat juga kurang sadar terhadap apa lingkungan. Kami ini dulu sama Pak Naryo ini tetanggo, ya, tetanggo. Nah di daerah kami itu dulu Pak Naryo banyak paret besar gitu. Tapi sekarang sudah tidak katik lagi, habis, ditutup, ditimbun. Jadi mungkin Pak Naryo hijrah ke sini karena sering banjir di Pelaju itu. Ya. Oh, ketemu jodoh. Nah, jadi saya pernah kalau sebut saja itu Pak Naryo, Gang Manis itu dulu banyak paret-paret besar itu. Sekarang habis. Tempat kami nyari iwak gitu ya, apa jaring ikan gitu. Nah sekarang tidak ada lagi Bapak sekarang. Kenapa? Karena sudah ditimbun. Nah ketika ditimbun itu hujan datang, air tergenang. Nah itu. Sehingga kan sifat air itu mencari yang rendah kan gitu. Nah ini saya katakan, mari kita menjaga lingkungan kita itu minimal gitu ya. Ya got-got atau paret-paret itu ya dibersihkan gitu. Kalaupun tidak bisa membersihkannya, nyuruh wong lah kalau ada duit kan gitu kan. Akan tolong bersihkan gitu. Nah ini bagian dari musibah ya. Banjir itu kan musibah. Oleh siapa? Oleh tangan kita dewek gitu lah. Jadi bagaimana caranya tadi? Berusaha untuk perhatian terhadap lingkungan ke tempat tinggal kita itu. Nah misalnya tetangga tuh paceknya buang apa namanya sampah di got itu, kita mbai, oi Pak Haji ngapa ngembai? Nah biarlah, ngapu dia buang sampah tuh peluang pahala bagi aku kan gitu. Kita nih ndak, wong buang sampah laju lah, tambah lah, macet macam apa, mampet lah parek kan gitu. Oleh tangan kita itu. Banjir, hujan memang, tapi disebabkan oleh tangan kita, perbuatan kita kan itu. Nah, karena itu tadi dalam surah 30 ini Allah katakan, ya, Allah akan memaafkan dari perbuatan yang kita lakukan itu. Nah, jadi ujian itu akan mendapatkan kemuliaan ketika itu perbuatan yang kita lakukan tadi dapat musibah, lalu kemudian kita mohon ampun kepada Allah, dan Allah akan mengampuni kita. Dan jangan ragu dengan Allah kan. Aduh, ini anak Tuhan ngampuni. Nah, itu ragu namanya. Ya. Wala tarkabu kata Allah, jangan ragu kepada kita. Sampai kita berdoa, ya Allah, mintalah apa misalnya yang kita pinta gitu kan. Kalau doa saya kan, ya Allah berikanlah kesuksesan hidup dunia akhirat untuk putri-putriku kan itu. Jadi aku bukan sombong Bu, anakku ini 3. Sikok betino, 2 kok wanita. Nah, ya. Jadi putri-putriku itu supaya sukses dunia dan akhirat gitu kan. Nah makanya kadang-kadang kita ini dihadapkan dengan kemisan, dihadapkan dengan ibadah ya, ibadah kemasyarakatan itu. Karena ngapa sih Muhammad itu kalau habis sholat dah baca doa dia. Cuman doanya sesuai keinginan masing-masing kan gitu. Kalau kawan-kawan kita dipimpin ya sudahlah, ada apa-apa, ngecik kepala juga kan, jangan juga nak diribut ke gitu. Iya. Nah, jadi Bapak yang rahmati Allah, yang kedua, orang yang akan mendapatkan kemuliaan itu yaitu dengan senantiasa untuk menjaga diri pribadinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan Allah. Dan ketika itu kita lakukan, maka senantiasalah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sering dapat berita misalnya di daerah sana banjir bandang karena erosi, dan itu kan karena ada istilah itu illegal logging, benar ya? Kan itu. Nah, jadi karena tangan-tangan kita. Jadi katung ala kelemahannya orang Islam, apa sudah berbuat kesalahan,
lalu mohon ampun, terus tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan itu, mati masuk surga. Gitu ya. Nah, tetap kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh untuk tidak kegiatan kejelekan atau keburukan itu kita tidak akan lakukan lagi. Lalu kemudian yang ketiga, ketika ujian itu ya, ini melatih kesabaran dan syukur. Nah, ini. Jadi ujian itu akan melatih kesabaran kita dan bersyukur gitu ya. Jadi ayatnya kan sangat populer dalam urusan kematian itu. Wala nabluwanakum bisyai'in min khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin, kan gitu. Jadi kita ini diuji Allah dengan kehilangan nyawa, kekurangan makanan gitu ya. Ketidak banyak harta tadi gitu ya. Diuji Allah gitu. Nah, itu. Dan kata Allah wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, sabar ini menjadi kunci sukses ya hidup itu nih. Jadi orang yang sabar itu sulit ya. Tapi kalau tidak kita latih, tidak kita lakukan, kapan kita jadi orang sabar, kan begitu. Nah, jadi orang yang mendapat ujian itu melatih menjadi sabar. Nah, tadi ya, istri kata Pak Abu Hanifah, nah Pak Suroso, kamu diuji Allah dengan istri sakit, ya kan? Pak Yuda diuji Allah, kakaknya meninggal, kakak iparnya meninggal, Jumat kemarin ponaannya meninggal. Itu ya. Jadi beruntun baik itu. Kakak kandung yang pertama meninggal, kemudian kakak dari kakak iparnya. Nah, itu kan 3 hari setelah itu. Kemudian Jumat kemarin keponaannya di Talang Bali itu meninggal. Nah, jadi ini ujian gitu. Sabar enggak gitu. Itu ya. Dan tidak ada Bapak rahmati Allah, ketika kita ditinggal orang yang kita cinta itu tertawa terbahak-bahak, kan enggak ada. Karena itu sebuah musibah. Maka sunnah Rasul itu orang yang mendapatkan musibah itu diberi nasihat, lalu diberi makan. Mohon maaf ya, bukan kita minta makan, bukan, kan gitu. Diberi nasihat. Kutanya sama yukku di Jeddah itu, yuk mak manonian kalau wong Arab meninggal itu, datang berek. Paling datang sobrun, dah tinggalkannya. Gitu kan? Datang lagi ada. Tadi, innallaha ma'as-sabirin. Dah, tinggalkannya. Nah, itu. Kapan datang yuk? Ya di waktu-waktu yang tidak ganggu dia lah gitu. Malam, ya malam sebelum Isya misalnya, atau sudah Isya jam-jam 9 itu sudah selesai. Tapi datang bukan kumpul-kumpul main gitu. Jadi Kak Rozi, kalau kita takziah itu termasuk bid'ah dah itu. Kata Marwandi bid'ah ya. Bisa sana. Nah, di Arab itu tidak ada. Karena itu Rasulullah mengajarkan itu tidak dikumpul. Bahkan saya pernah terbaca bukunya fikih Imam Syafi'i ya, Pak Naryo. Itu kumpul-kumpul setelah mayat itu dimakamkan hukumnya haram gitu. Ya. Kalau tidak salah ya. Nah, jadi ya, kembali tadi. Jadi orang yang ditimpa musibah itu ya menjadi sabar. Ya. Jadi saya katakan tadi tidak ada orang yang ditinggalkan orang yang dicinta itu yang senang gitu, tidak ada. Gitu. Kecuali mungkin sudah diliputi dengan kejelekan ya. Nah, itu. Misalnya cepatlah mati bapak nih. Ngapu? Ini harta, nah itu lain lagi itu ya. Ya. Nah, jadi kalau saya Bapak rahmati Allah, 2005 bapak saya meninggal itu, baru sadarnya setelah takziah selesai malam itu, istri ngomong, "Payah makanlah, kamu tuh belum makan dari pagi." Astagfirullahaladzim gitu ya. Nggak teringat kalau kita belum makan itu. Nah, jadi karena saking karena baru ya waktu itu bapak
meninggal, kami baru pertama itu dapat musibah kematian itu. Nah, jadi merasa betul kehilangan. Nah, jadi Bapak rahmati Allah, ketika kita akan diuji Allah itu, maka akan mendapatkan kesabaran dan kemuliaan. Lalu yang kedua, syukur gitu ya. Ya, bersyukur itu bukan berarti syukuri misal orang yang meninggal, bukan, tapi bersyukur dari musibah yang menimpa kita itu. Ketika ya kita kan kadang-kadang begini, hidup ini kan tidak jauh dari fitnah gitu ya, tidak jauh dari teror lah gitu ya kalau pribadi-pribadi kita itu. Nah, ketika kita difitnah, kita diteror gitu ya, lalu kemudian ternyata fitnah dan teror itu tidak ada, dalam artian tidak kita lakukan. Nah, kita bersyukur. Nah, tidak usahlah balik nuntut. Nah, balas dendam, itu tidak usah. Ya, Marwandi jahat ke aku misalnya, aku nak jahat ke Marwandi, nah, kapan gitu? Atau kayak Marwandi jahat ke aku jahat ke Marwandi, kayak gitu, Marwandi nyari lagi, orang banyak terus, dah kata selesainya. Bapak rahmati Allah, maka tadi ya kita contoh bagaimana akhlak Rasulullah itu. Rasulullah itu diludahi kan gitu ya, tapi tidak balas. Besok diludahi lagi, dah balas dengan sampai 3 kali. Nah, nak keempat kalinya rindu Rasulullah dengan ludahan wong tadi. Ditanya mana wong galak ngeludah, sakit. Didatangi, "Oi Muhammad, alangkah bagus akhlak kau nih," kan gitu. Belum ada wong yang jingok aku sakit, kau lah sudah jingok. Dan kau nih wong yang sering ku sakiti. Nak sholat ku ludai gitu. Tapi kau datang duluan, mulia nian gitu. Ada lagi orang Yahudi yang minta-minta di perempatan jalan itu ya, yang disuapi Rasulullah tiap pagi. Kemudian Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar. Kata yang wong Yahudi tadi, bukan wong yang biasa gak nyopi aku, karena butuh tadi kan. Nah, itu. Ayolah ini. Akhirnya Abu Bakar kata, iya, yang nyopi kau biasa gak nyopi kau sudah meninggal. Nah itu ya, saking lembutnya suapan Rasulullah itu kepada orang Yahudi itu. Nah, jadi kalau kita kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah," kan gitu ya. Katakan jika kamu mencintai aku, kata Allah, ikutilah Rasulku gitu. Nah, wah, sar Ustaz, nah bertahap, ya. Kalau kita misalnya ini ada makanan sedikit gitu kan, berbagilah dengan tetangga gitu. Ya, tetangga tu payah ngapu, nak lemak dewek, galak dijuk tapi tak galak ngejuk, sebarkanlah. Ya kan? Istriku tuh pernah ngomong, "Pak, ngapa aku diomongi tetangga tuh kuper." Memang ibu kuper nian. Nah, ngapa banyak kelainya? Ibu tuh dari nikah denganku tinggal rumah mama bapak itu, begitu balik begawe sudah balik ngajar tuh di rumah nguplok, bersihkan piring, bersihkan apa terus. Hari Ahad jalan pagi sama aku, sudah balik bersih ke rumah. Ada kamu ngerumpi dengan tetangga? Tidak kan? Nah, itulah bagian kuper itu. Tapi juga tidak juga kuper untuk di luar. Kamu kan wong Aisyah galak kemana-mana kan itu. Jadi kusalahkan juga bu istriku tuh kuper ya untuk apa kalau misalnya ngomongi tetangga terus kan itu. Nah, jadi kita ya tadi saya katakan bagaimana mencontoh akhlak Rasulullah itu ya bertahap. Maka kita bersyukur ketika mendapat ujian itu, kalau ujian itu akan berdampak kepada keimanan kita itu atau meningkatkan keimanan kita itu. Nah, ini yang ketiga untuk musibah akan mendapatkan kemuliaan. Lalu yang keempat, Bapak rahmati Allah, yaitu mengingat untuk kembali kepada Allah. Nah, jadi musibah itu juga ingat kita bahwa akan menimpa kita itu, kita ingat kepada Allah. Jadi
orang Islam yang beriman kepada Allah itu dia akan terus mengingat kematian, dan musibah itu bagian daripada zikrullah, gitu. Bahwa diri kita ini akan mati. Walikuli umatin ajal fa idza da ajaluhum la yastaqiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umatku, hambaku kata Allah, ada batasnya. Ada waktunya, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan sesaat pun. Kullu nafsin zaiqatul maut, kan, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, jadi musibah itu atau ujian itu akan mendapatkan kemuliaan ketika kita mengetahui musibah itu, kita akan berakhirlah hidup ini, kan, gitu.